Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan rekan kerja kelompok saya. Yang pertama ada Ade Tasya Pramudita Nur, yang kedua ada Atira Waris, yang ketiga ada Kenneth Gabriel Yonatan, dan yang keempat Muhammad Bintang Pamana, dan yang terakhir saya sendiri Regina Virgi Soraya. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Atira Waris. Saudari Atira Waris, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bela negara diartikan sebagai tekad, sikap, atau tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban dan demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yuridis nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh Saudari Ade Tasya Pramudita. Saudari Ade Tasya, dipersilahkan. Materi dari bela negara itu sendiri merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotis seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Beberapa negara misalnya Israel dan Iran dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat, kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, atau keyakinan keagamaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Materi ketiga yaitu bentuk-bentuk bela negara. Yaitu yang pertama, bentuk penyelenggaraan usaha bela negara, pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang kedua, pengabdian secara prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Dan yang ketiga, pengabdian sesuai dengan profesi. Yang kedua itu bentuk bela negara di lingkungan, di mana yang pertama melakukan siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam. Yang ketiga, ikut serta mengatasi kerusakan massal atau komunal. Dan yang keempat, keamanan rakyat atau karma yang berpartisipasi langsung di bidang keamanan. Selanjutnya, materi ke-5 akan dibawakan oleh Saudari Kenneth. Bentuk-bentuk bela negara. 1. Bentuk hak dan kewajiban bela negara.
Upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban membela negara, diperlukan pengetahuan tentang bela negara dalam arti luas. Bela negara dalam arti luas tidak hanya menyangkut menghadapi bencana perang, tetapi juga bencana lain. Untuk itu, setiap warga negara harus disiapkan dengan baik dan sekaligus perlunya penjelasan secara meluas tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara dan upaya pertahanan keamanan pasal 27 dan pasal 30 ayat 1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Bintang Pemanah. Saudara Bintang, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya mengenai urgensi bela negara. Ada 3 alasan kenapa bela negara itu penting. Yaitu alasan historis, geografis, dan demografis. Yang pertama, alasan historis. Sejak dulu banyak negara yang ingin menguasai Indonesia. Indonesia pernah dijajah selama 300 tahun. Dan kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan hadiah dari penjajah. Dan alasan geografis. Pertama, wilayah Indonesia sangat luas. Karena luasnya wilayah Indonesia memungkinkan terjadinya serangan untuk dijajah kembali. Kemudian kekayaan alamnya yang melimpah. Lalu letak Indonesia sangat strategis. Jumlah pulau lebih dari 17.000 dan tanahnya amat subur. Dan alasan ketiga itu alasan demografis. Jumlah penduduk nomor 4 di dunia, sekitar 300 juta jiwa. Kemudian persebaran penduduk tidak merata. Kemudian kualitas penduduknya relatif masih tertinggal dibanding dengan negara maju. Dan pendapatan per kapita masih tergolong rendah. Selanjutnya, keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, lanjut, Mi. Sorry. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, pengabdian sesuai profesi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus-menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman, sejarah, Indonesia yang strategis, kekayaan sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan penduduk yang besar, dan kemungkinan timbulnya bencana perang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Kenneth. Saudara Kenneth, dipersilahkan. Undang-undang yang mengatur mengenai bela negara. Yang pertama, UU 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5. Yang kedua, UU RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang ketiga, UU RI nomor 2 tentang tahun 2002 tentang kepolisian negara RI. Dan yang keempat, UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang TN. Saya kembalikan ke moderator.
Baik. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.